gitu. Kemudian memberikan ruang dialog, siap menerima alegori peringatan dini, ini luar biasa. Dan kemudian siap memberikan transparansi, ini kan sudah luar biasa. Nah untuk itu rekan-rekan dari rekan-rekan media Gambut dan kemudian di setelah bukan amanah ini benar-benar mampu menerima amanah dengan melakukan kegiatan secara baik dan benar dengan pemerintah dan pemuda yang ada di Tulungagung, baik dari kejaksaan, kalau mau koordinasi dengan kejaksaan ya harus hafal tentang undang-undang kejaksaan, kalau koordinasi dengan TNI ya juga hafal dengan undang-undang TNI. Kalau nggak salah undang-undang TNI itu undang-undang nomor 34 ya, ada namanya. Undang-undang nomor 34 ya. Ya, undang-undang nomor 34. Kalau Polri mungkin masih tetap undang-undang nomor 22. Kemudian kejaksaan, kemudian undang-undang apa? Itu benar-benar ya pinter ini kemampuan seorang leader di tingkat kabupaten setidaknya ya walaupun tidak dalam tapi luas. Ya isoro undang-undang ini, undang-undang ini. Ojo sampai mau ngerontok loh, menurut saya. Ya saya bisa melihat dari Kabupaten Tulungagung sebenarnya saya mohon maaf, saya sering ke Tulungagung sebenarnya. Tulungagung, Kediri, saya memang diduri seorang kepala. Saya juga seorang pengusaha, kadang-kadang ya jadi ya beda merokok jadi apa sales itu, sehingga saya tahu daerah sampai ke Pacitan. Kemudian saya pernah ditugasi oleh partai menjadi caleg DPRI di Dapil 7 ya, Pacitan, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek. Bapak Ibu hadirin sekalian, khusus untuk teman-teman LPKPK yang baru dilantik sudah melakukan koordinasi dengan Pak Kesbawang belum? Sebelumnya di Kediri juga, Tulungagung sudah lagi. Nah ini terus. Ya jadi bukan berarti kita ini sinergitas, bukan berarti terus kita menghilangkan kritik kita. Kita menghilangkan masukan-masukan yang baik kepada pemerintah dan jangan. Terus tadi mafi, kita sinergi, hal-hal terjadi di tengah-tengah masyarakat yang perlu kita memberikan masukan kepada berarti ada sebuah kebijakan yang memang kurang berpihak kepada masyarakat, kita tidak lagi berani, kita tidak berani seperti ini. Dan sinergitas itu bukan berarti kompromis. Artinya kita melakukan hubungan baik pada semua lintas sektoral yang ada ini, tapi tidak menghilangkan daya kritis kita atas semua kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Tadi juga disampaikan memberikan peringatan dini itu salah satunya. Kemudian mempunyai daya analisis yang baik. Sehingga tadi ada 5 besar itu salah satunya itu tadi. Daya analisis yang baik. Artinya mempunyai data dan fakta secara baik dan benar dan komplit lah ketika memberikan masukan atau memberikan warning atau peringatan dini kepada aparat pembuat kebijakan. Daya analisis ini penting. Jangan kita mendengar saat kira datanya belum lengkap, kita sudah nyerontong, ngeri itu tidak karuan. Artinya ini hanya satu arah, jangan. Perlu saya sampaikan, ini mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui bapak-bapak dan bapak-bapak dan saya ini selalu mugemi falsafah Jawa. Yang ini terrojo biji, yang banter rojo. Oh, yang ini terrojo berdua, yang banter rojo biji, yang langgep rojo nyantong. Artinya apa? Ini saya tak ngomong kepada anggota kami, LPKP. Jadi analisis itu adalah kata-kata dari analis. Artinya mengurai. Artinya mengurai itu apa? Kita mampu menjelaskan ketika ada sebuah perkara, sebuah
hal yang perlu kita kritisi atau kita awasi. Ini benar-benar mengukur secara jelas kapan, di mana. Ini teori wartawan itu sudah jelas kan? Apa 5W 1H ada. Termasuk fenomena yang berkembang. Karena data analisis itu kalau data mengukur itu secara teoritis, secara akademik itu yang saya sampaikan analisis itu ini hasil analisis saya, tapi dia tidak punya gambaran utama. Maka sebenarnya Anda belum melakukan analisis, tapi Anda berasumsi. Apakah gambaran analisis itu? Satu adalah data, kedua adalah fakta, ketiga adalah fenomena. Ya rekan-rekan ya, jadi perhatikan. Kalau Anda belum mempunyai gambaran ini, jangan menyampaikan analisis. Karena gambaran pokok utama melakukan sebuah analisa atau analisis ini adalah kita data, fakta, fenomena. Data itu apa? Sesuatu yang masih bisa berubah. Fakta itu apa? Sesuatu yang tidak bisa berubah. Fenomena itu apa? Sesuatu yang berkembang, yang sedang terjadi dan berkembang, itu namanya fenomena. Artinya ketika Anda menerima atau kita ini menerima pengaduan, ternyata atas pengaduan kita itu sudah diselesaikan. Kita masih ngotot dengan pengaduan utama, berarti kita tidak mampu melakukan daya analisis yang benar. Data kita masuk, ada pengaduan, tapi ternyata faktanya tidak sama, berarti Anda belum melakukan daya analisis yang benar. Ini perlu saya sampaikan, mohon maaf, Pak Darwanda, Pak Kapolsek, Pak Agus, supaya teman-teman juga mempunyai bekal ketika melakukan tugas-tugas di lapangan, wabil khusus untuk di Kabupaten Tulungagung. Supaya tidak ada benturan atau percikan-percikan, gesekan-gesekan dalam melakukan tugas-tugas yang tentu itu biasanya hal yang biasa, tapi benturan itu sebagai bentuk penambahan ilmu bagi teman-teman yang ada di lapangan. Jangan sampai benturan sifatnya otot terus, orang ngurus seperti ini. Kalau yang belum anggota LPKPK mempunyai pola pikir pokok ini berarti otot. Setiap ngomong istilah pokok itu begini, berarti otot. Artinya orang ngerti tembok, orang ngerti omong, tapi bener salah orang ngerti dia ngangkat itu. Ini jenisnya kelompok orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Jangan. Jadi belajarnya paling tidak tahu dirinya tidak tahu. Kalau teori intelijennya itu cara mengenal diri. Mulai dari tak tahu dirinya tak tahu dirinya tahu dirinya tak tahu, kemudian yang terakhir tahu dirinya. Itu di hukum Islam ada juga. Sebenarnya isu ini diambil dari Al-Quran juga sebenarnya. Itu biasanya. Jadi teori mengenal diri seperti itu. Siapakah orang yang tak tahu dirinya tak tahu? Orang ini biasanya ngomongnya, oke? Ini orang itu apa sih ngomong? Teman-teman ya, teman-teman ngomong permasalahan A, masalah penipuan, kurang ngerti tentang penipuan juga bagaimana? Ini orang yang tak tahu dirinya. Nah kemudian kalau yang kedua dari pengenalan diri ini adalah tak tahu bahwa dirinya tahu. Iki nek wong Jawa ngarani gak luber kocak kancing. Nek wong Jawa bilang, banyak orang kalau aku pasti tahu. Nek wong Jawa bilang, gak luber kocak kancing kita. Wong sing pinter ning ora iso gunakno kepinterane. Pintere bingung tapi tanggung sampai jagoan orang mungkin berhasil. Contohnya dadi gampol kok dadi sega. Rumahnya itu umpamane lho barang itu seperti itu. Ini penting. Cocoknya dari kepala dinas perizinan. Ya. Terus baru-baru kuliah di kepala dinas di sing orang ngerti dari bahaya.
pinternya jadi LSM kok katanya jadi liane, pinternya jadi wartawan kok pinternya jadi liane, jadi wartawan maksud liane. Jangan sangat jabul banget, orang mungkin tidak. Kemudian yang ketiga orang yang tahu dirinya tidak tahu. Ini orang yang biasanya terus masyarakat bagus, keilmuannya bagus, tahu dirinya mereka ini kelompok orang yang tidak mau bicara sesuatu yang memang dia tidak tahu. Makanya saya ditanya tentang bagaimana membuat nuklir, ya, karena memang saya tidak tahu ya saya ngomong saya tidak tahu. Yang kelompok yang keempat apa? Kelompok orang yang tahu dirinya tahu. Kelompok ini kelompok superior, kelompok senior, kelompok superior yang mungkin para akademisi yang top lah, tahu dirinya tahu. Cuman kelemahan orang yang kelompok ini adalah biasanya tidak mampu bermasyarakat dengan baik. Ini teori mengenal diri pakai ilmu supaya teman-teman atau rekan-rekan kan saya ketemu itu orang tambah cek mulai kalau aku melaksanakan tugas sebagai tokcap tolong aku itu paling tidak ada saatnya ini mampu mengenal dirinya sendiri. Aku kelompok ini pertama, kedua, ketiga, keempat, Joko saya merasakan diri. Sebelum kita melangkah kepada pelaksanaan tugas yang akan kita hadapi di Kabupaten Tulungagung khususnya dan di kabupaten yang mohon maaf sedikit waktu saya sampaikan atas bahwa kalau di Kabupaten Malang itu teman-teman itu ada ketua tokcap. Sangat mungkin karena yang mana mungkin karena tahu bapaknya dekat dengan saya, kadang-kadang yang mewakili saya, sering itu saya. Padahal saya kan mesti begini ketua tokcap ya, kalau sultan-sultannya mendosukan di antara bupati, sultannya ngaku gitu, bupati kan ini. Akhirnya saya mengambil tugas dan wewenang dia, jadi begitu tak telepon susu, kadang beliau telepon, jadi dan sebagainya. Ya koordinasi lah kita setting. Maksudnya ini yang harus dilakukan oleh teman-teman tokcap yang ada di kabupaten. Melakukan saya dengan Pak Bupati, Pak Kesbangkol, ini mau orang ini, yang ini, nah. Jadi jadilah problem solving atau solution maker, bukan menjadi problem maker. Wah orangnya tokcap, Tulungagung, waduh, biasa Bupati Kesbangkol, mumet, dia tidak tanpa apa. Jadi kalau kita serta koordinasi ya apa? Tapi begitu pula, terus kasih bupati, awak terus nempel, wes menjadi bupati Kesbangkol tanpa ada daya kritik, daya kontrol sosial yang baik di tengah-tengah kemajuan masyarakat yang sekarang. Maka ada tugas-tugas amanah ini untuk benar-benar bisa dilakukan secara sinergitas dan tidak menggunakan daya kritik di tengah-tengah masyarakat. Rekan-rekan sekalian, jadi yang dikenal dan foto-foto. Sebenarnya saya ini kalau biasanya saya jadi narasumber itu minimal 2 jam itu pun pernah kurang. Betul. Nah sekarang ini nanti saya itu biasanya sampai nanti. Setuju ya Pak? Waduh Pak, aku setuju saya yang kuat. Pak Kapolsek saya kalau pegawai liani gitu. Pandangan itu juga gitu kan gitu. Kemudian kalau polisinya ini ada sebenarnya. Saya itu kalau relatif di Tulungagung berdiri calon berdirinya para penghasil PAD-nya besar sekali berdiri. Malang itu kalah dengan Bojonegoro, kalah dengan Bojonegoro. Malang itu kalau Tulungagung ini kalau perlu jadi berdiri pada sebuah bupati PAD ini berdiri. Soalnya pabrik rokok. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan kenapa ini masih bulan Syawal, izinkan dan perkenalkan sebagai pribadi maupun organisasi, izinkan kami mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan